Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan dan firman Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita buka kitab kita yang terambil dari kitab Pengkhotbah, pasalnya yang ke-9, ayat yang pertama sampai ke-12. Tapi secara khusus kita akan baca ayat yang ke-7 sampai ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-7. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudahlah berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, saudara-saudara. Tema yang saya bawakan pada hari ini adalah menikmati hidup di tengah kesia-siaan. Saudara-saudara, jika kita baru pertama kali membaca kitab Pengkhotbah, kita pasti akan dibuat terkejut, di mana dari sejak awal Pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu adalah sia-sia, kesia-siaan belaka. Di sini kita melihat Pengkhotbah memiliki satu pandangan yang tidak biasa soal kehidupan. Ia menilai jerih payah, hikmat, kekayaan, popularitas adalah kesia-siaan belaka. Dan di perikop yang kita baca, kita melihat bagaimana Pengkhotbah memperjelas segala sesuatunya. Dia mengatakan bahwa nasib semua orang adalah sama. Di ayat yang pertama dikatakan bahwa nasib semua orang itu ada di tangan Allah. Allah yang pegang kendali, Allah yang berdaulat di dalam kehidupan manusia. Di ayat yang kedua dikatakan segala sesuatu adalah sama bagi sekalian, bagi semua manusia. Nasib orang sama, baik orang benar maupun fasik, orang baik maupun jahat, orang tahir maupun tidak tahir, dan seterusnya. Nasib semua orang adalah sama, kata Pengkhotbah. Tapi kalau dipikir-pikir benar juga ya saudara-saudara, bahwa nasib semua orang adalah sama. Jika kita mengamati hidup saat ini, kita dapat lihat bahwa orang yang fasik hidup berkekurangan, tapi orang benar juga hidup berkekurangan. Orang yang baik bisa kena kanker, orang yang jahat juga bisa kena kanker. Bahkan di tengah COVID saat ini ya saudara-saudara, semua orang kena, orang Kristen kena, orang non-Kristen kena, bahkan hamba Tuhan juga kena. Sehingga pada dasarnya nasib semua orang adalah sama. Dan di ayat 3 Pengkhotbah mengatakan, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Jadi Pengkhotbah mengatakan bahwa pada akhirnya nasib semua orang akan berakhir pada kematian. Kematian menjadi satu-satunya kepastian di dalam kehidupan manusia. Di ayat yang ke-11 dan 12 di sana dikatakan bagaimana Pengkhotbah menggambarkan hidup sebagai sebuah perlombaan, tetapi perlombaan tidaklah dimenangkan oleh mereka yang cepat, mereka yang kuat, tidaklah selalu dimenangkan oleh mereka yang berhikmat. Sehingga hidup tidaklah bisa diprediksi sama sekali. Perjalanan hidup tidak bisa diprediksi. Tetapi satu hal yang pasti adalah kematian. Kematian menjadi satu kepastian di dalam hidup ini. Sehingga jika kita merenungkan sejenak, kita bisa melihat begitu suramnya kata-kata Pengkhotbah, saudara-saudara. Begitu hilang semangat. Begitu menganggap hidup itu sebagai meaningless. Membuat kita hilang harapan, hidup tidak ada artinya. Tetapi sebenarnya bukan situlah yang dikatakan oleh Pengkhotbah di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Pengkhotbah tidaklah sedang mematahkan semangat, tidaklah sedang menghilangkan harapan. Justru sebaliknya, ia sedang memberikan harapan dan juga memberikan semangat kepada para pembacanya. Di ayat yang keempat dikatakan, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Ayat yang kelima, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Jadi Pengkhotbah di sini menegaskan bahwa selama kau masih hidup, kau masih punya harapan. Dan bahkan di ayat yang ke-7 sampai ke-10 kita melihat bagaimana Pengkhotbah mengajak para pembacanya untuk menikmati hidup. Dan sekarang pertanyaannya, saudara-saudara, menikmati hidup yang bagaimana? Apakah itu artinya menikmati hidup dengan berfoya-foya, hidup sebebas-bebasnya, suka-suka, hura-hura setiap waktu? Ataukah mungkin sebagian kita, di antara kita yang berpikiran realistis, yang mengenali situasi saat ini, kita berkata bahwa wah, saat ini kita nggak bisa menikmati hidup. Karena di tengah pandemi, social distancing, kita nggak bisa kemana-mana, kita terpenjara.
kita nggak bisa menikmati hidup. Tetapi apakah benar demikian? Sehingga mari kita melihat bagaimana cara menikmati hidup yang disampaikan oleh pengkhotbah. Menikmati hidup menurut pengkhotbah. Jika kita melihat dari ayat yang ke-7 sampai 10, paling tidak kita akan menemukan 4 hal yang ditawarkan, 4 hal paling mendasar bagaimana caranya untuk menikmati hidup menurut pengkhotbah. Di ayat yang ke-7 kita bisa lihat poin pertama adalah menikmati hidup melalui makanan dan minuman dengan sukaria. Di ayat yang ke-7 dikatakan, mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Jadi di sini pengkhotbah mengajak supaya para pendengar itu menikmati hidup dengan makanan dan minuman. Hal yang paling mendasar dalam kehidupan, dalam setiap hidup manusia. Roti dan anggur. Tentunya ini adalah makanan dan minuman yang cocok pada konteks saat itu ya saudara-saudara. Kita tidak bisa mengadopsinya mentah-mentah kepada kehidupan kita saat ini. Roti dan anggur adalah makanan yang cocok dengan budaya, dengan iklim, dengan situasi, dengan konteks mereka pada saat itu. Dan di sini pengkhotbah bukan hanya sekedar mengajak, tetapi memerintahkan saudara-saudara. Di dalam bahasa aslinya itu menggunakan nada yang imperatif. Jadi bersikap memerintah. Bukan hanya sekedar mari, tapi mari, ayo. Kalian harus menikmati makanan kalian dengan sukaria dan menikmati minuman kalian dengan senang. Kenapa? Karena di ayat ke-7b dikatakan, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah berkenan ketika umatnya menikmati hidup. Mengenai hal ini, saudara-saudara, terkadang di dalam hidup ini ada dua pandangan ekstrem soal menikmati hidup. Ekstrem yang pertama adalah yang terlalu kelewatan, yang seperti tadi dikatakan di awal. Hidup berfoya-foya, hidup sebebas-bebasnya. Mereka mengartikan menikmati hidup seperti demikian. Tapi di ekstrem yang lain ada yang orang berpikiran menikmati hidup itu adalah satu hal yang duniawi. Mereka terlalu enggan untuk menikmati hidup. Mereka puasa 40 hari 40 malam, puasa 3 hari 3 malam dengan alasan untuk menghindari kesenangan duniawi, tidak ingin menikmati kehidupan. Tetapi bukan itulah yang Tuhan kehendaki di dalam pembacaan kita. Karena Tuhan berkenan akan perbuatanmu. Tuhan berkenan ketika kita menikmati makanan dan minuman yang ada. Karena itu semua adalah anugerah Tuhan semata. Itulah poin yang pertama, saudara-saudara. Menikmati hidup melalui makanan minuman dengan sukaria. Poin yang kedua ada pada ayat yang ke-8. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Ini bicara soal penampilan. Tetapi tentunya masyarakat Ibrani saat itu tidaklah menafsirkannya secara literal. Tidaklah berarti mereka harus selalu pakai pakaian putih, harus pakai minyak rambut, pakai pomade, pakai parfum kemana-mana. Melainkan ini adalah dalam konteks penggambaran pesta. Jadi seolah pengkhotbah hendak mengatakan, jadikanlah setiap acara, hadirilah setiap kesempatan menjadi suatu kesempatan yang spesial. Bahkan ketika itu adalah hal-hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Hadirilah dengan sukacita, hadirlah dengan satu rasa bahagia, nikmatilah setiap kesempatan yang kamu miliki. Jadi yang pertama adalah menikmati makanan dan minuman, yang kedua adalah menikmati setiap kesempatan yang ada dalam hidup. Dan yang ketiga adalah menikmati hidup bersama pasangan. Di ayat yang ke-9 dikatakan, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu. Mengenai hal ini akhirnya tidak perlu diajarkan lagi saudara-saudara, tidak perlu diragukan lagi bahwa setiap kita mengerti dengan jelas bahwa pasangan itu menjadi aspek yang membahagiakan di dalam kehidupan ini. Dan di sini dikatakan istri yang kau kasihi, itu artinya ada dalam konteks pernikahan yang kudus dan suci di hadapan Tuhan. Dan seringkali orang dibutakan bahwa untuk bisa menikmati hidup bersama istri atau pasangan adalah seorang yang kaya misalnya, atau seorang yang ganteng, atau seorang yang kedudukan, harta, tata wanita, ya kan? Perempuan yang cantiknya mengkilap, perempuan yang hartanya begitu banyak, yang punya kedudukan tinggi. Tetapi bukan itulah sebenarnya kriteria yang benar, bukan itulah kriteria untuk menikmati hidup bersama pasangan. Pengkhotbah di sini dengan jelas mengatakan bahwa nikmatilah bersama istri yang kau kasihi, yang kasihi dengan jiwa dan raga, dan yang dikaruniakan Tuhan kepadamu.
Itu yang poin ketiga, saudara-saudara. Yang poin keempat adalah menikmati setiap pekerjaan yang ada dengan kesungguhan. Di ayat yang ke-10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga, karena ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana kau akan pergi. Nah, jadi ini meluruskan hal yang tadi di awal kan saya sempat mengatakan bahwa jerih payah itu dianggap sia-sia, sebab nanti pada akhirnya toh akan mati kan. Tetapi itu bukanlah menjadi alasan untuk kita bersantai, bermalas-malasan di dalam hidup ini. Melainkan pengkhotbah mengajak bahwa memang pada akhirnya akan sia-sia, tetapi itu adalah di akhir. Di dalam kehidupan ini, marilah jalani dengan sekuat tenaga. Kerjakanlah segala sesuatu dengan sekuat tenaga. Berusahalah semampunya. Jangan jadikan jadi ambisi yang harus dicapai, yang harus didapatkan, tetapi nikmatilah setiap pekerjaan di dalam perjalanan hidup ini. Sehingga jika kita melihat lagi, saudara-saudara, 4 hal ini adalah hal yang paling mendasar dalam hidup ini. Makanan, minuman, pakaian, kesempatan, pasangan, dan juga pekerjaan adalah hal-hal yang biasa, hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa menikmatinya? Kenapa kita tidak bisa menikmati hal-hal yang sepele ini? Jawabannya adalah mungkin kita memiliki cara pandang yang salah, kita memiliki pola pikir yang salah. Seringkali kita menganggap bahwa standar kebahagiaan kita itu kita samakan dengan standar pandangan mata duniawi. Kita memandang bahwa menikmati hidup itu ketika kita bisa makan makanan yang mewah setiap harinya, atau ketika kita bisa hura-hura, kita bisa pesta-pesta bersama teman-teman, atau ketika kita bisa living relationship. Budaya yang saat ini merebak di dalam kaum muda, di antara kaum muda, pacaran serumah tidak ada dalam konteks pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan, atau ketika kita bisa melakukan pekerjaan yang sedikit tetapi bisa mendapat hasil yang banyak. Sehingga dan budaya-budaya yang lain, budaya hedonisme, budaya konsumtif, budaya hypebeast, membeli barang-barang mahal untuk sekedar penampilan, itu yang sering kita jadikan sebagai standar menikmati hidup. Dan tentu saja jika itu menjadi standarnya, kita tidak akan pernah bisa merasa menikmati hidup. Dan tentu saja itu bukanlah cara menikmati hidup dengan benar. Karena di sini kita dapat melihat di kitab Pengkhotbah menjelaskannya bahwa itu adalah pola pikir yang salah. Jika kita melihat di dalam Pengkhotbah ini, dia mengawalinya dengan kata kesia-siaan. Segala sesuatu adalah sia-sia. Dan di pasal terakhir, pasal 12, dia mengatakan hal yang sama. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Tetapi di akhir kata dia katakan bahwa akhir kata dari segala dengar, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Sehingga inilah seharusnya pola pikir yang kita miliki, saudara-saudara. Inilah sikap yang harus kita miliki, sikap takut akan Tuhan. Ketika kita memiliki sikap yang takut akan Tuhan, maka kita akan dapat melihat segala sesuatu itu dengan kacamata anugerah Tuhan. Ketika kita menikmati makanan, kita bisa menikmatinya sebagai anugerah Tuhan. Ketika kita ada kesempatan, kita bisa menikmatinya sebagai anugerah Tuhan. Sehingga tidak akan ada lagi kata kesusahan, tidak ada lagi perasaan kekurangan, perasaan lebih rendah daripada orang lain, karena kita bisa menikmati hidup ini apa adanya. Bahkan termasuk di situasi pandemik saat ini, saudara-saudara, kita disadarkan saat ini, ketika misalnya kita berpikir bahwa menikmati hidup itu ketika bisa makan di restoran setiap hari. Sekarang kita disadarkan untuk pulang ke rumah, makan masakan istri di rumah. Maka nikmatilah itu walaupun tiap hari itu terus. Terus misalnya kita selama ini berpikir kesempatan yang seru itu adalah ketika nongkrong bersama teman-teman. Sekarang kita disadarkan kesempatan di dalam keluarga itu jauh lebih luar biasa, jauh lebih bisa kita nikmati, quality time bersama keluarga. Jika selama ini kita menikmati hidup bersama rekan kerja, sekarang kita tinggal di rumah, nikmati hidup bersama pasangan kita sepanjang waktu, setiap waktu. Pekerjaan di luar, pagi sampai malam, sekarang kita dibawa untuk pulang ke rumah dan tinggal menikmati pekerjaan-pekerjaan rumah. Maka lakukanlah pekerjaan rumah dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati, saudara-saudara. Hingga pada akhirnya walau di dalam kesulitan,
Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menikmati hidup. Karena hidup itu seperti layaknya seorang pelaut, saudara-saudara. Hidup itu seperti seorang pelaut yang sedang mengarungi lautan samudera. Ketika seorang pelaut mengarungi lautan samudera, di dalam perjalanan memang mungkin dia akan diperhadapkan dengan ombak, dengan badai. Tetapi kadang dia juga berada di dalam air yang tenang. Kadang dia juga bisa menikmati sinar matahari, melihat matahari terbit. Bisa merasakan angin sepoi-sepoi, bisa melihat ikan-ikan dan lumba-lumba yang berkeriapan di sepanjang laut. Dia bisa menikmati perjalanannya hingga sampai nanti kepada tempat tujuannya. Dan begitulah juga hidup, saudara-saudara. Hidup itu seringkali diperhadapkan dengan berbagai gelombang masalah yang datang menghampiri kita. Kadang juga ada badai kesulitan seperti yang kita alami saat ini. Tetapi bukan berarti selamanya selalu seperti itu, bukan? Ada juga kadang-kadang kita merasakan kedamaian, ketenangan di dalam hidup ini. Sehingga di dalam semua itu, di dalam perjalanan hidup ini, haruslah kita nikmati, saudara-saudara. Hingga pada akhirnya nanti kita dapat berlabuh dengan sukaria. Karena kita kan tidak selamanya hidup di dunia ini. Seperti pelaut, suatu kali dia pasti akan berlabuh. Tidak selamanya dia akan ada di lautan. Begitu juga hidup. Pada suatu hari akan berlabuh. Dan itulah yang kita sebut dengan kematian. Sehingga kembali lagi saudara-saudara bahwa satu-satunya kepastian dalam hidup adalah kematian. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Karena kelak kita akan berlabuh, tetapi kita akan berlabuh di pulaunya Tuhan. Kita akan berlabuh bersama dengan Tuhan, tinggal dengan sukacita bersama dengan Tuhan, sampai pada tujuan kita. Orang percaya memiliki satu kepastian, bahwa satu-satunya kepastian bagi orang percaya setelah kematian adalah kehidupan yang kekal, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena kita sekarang sudah hidup di dalam masa anugerah, di mana Kristus sudah hadir, Kristus sudah turun, dan di dalam pengorbanannya, Ia telah melayakkan kita untuk masuk ke dalam kerajaannya. Kristus menjadi kapal yang membawa kita kepada tujuan kita. Kristus menjadi jalan keselamatan. Melalui kematian dan kebangkitannya, kita dapat beroleh hidup yang kekal. Dan ketika kita menerima Kristus, maka Roh Kudus dimeteraikan. Roh Kuduslah yang menjadi kompas di dalam hidup kita, yang selalu mengarahkan kita kepada jalan yang benar, sampai hingga akhirnya sampai kepada tujuan kita. Sehingga saudara-saudara, jika kita kembali kepada perikop kita, bahwa benarlah kata pengkhotbah, nasib semua orang adalah sama. Kalau kita akan berakhir pada kematian, itulah kesia-siaan. Tetapi bukan berarti hal itu kita perlu tanggapi dengan cara yang negatif. Melainkan nikmatilah hidup ini, jalani hidup ini. Nikmatilah dengan sukacita, dengan sukaria. Melalui hal-hal yang sederhana, sebagaimana adanya di sekitar kita. Hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Makanan, minuman. Walaupun makanannya itu terus, nikmatilah dengan rasa syukur. Setiap kesempatan di tengah keluarga, nikmatilah setiap kesempatan yang ada. Jadikan momen yang baik bagi keluarga bersama pasangan. Menikmati hari-hari sepanjang waktu. Dan juga di dalam setiap pekerjaan. Baik itu pekerjaan di rumah maupun pekerjaan di luar, nikmatilah. Jangan jadikan menjadi suatu beban. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, dengan sekuat tenaga. Sehingga mari kita miliki satu paradigma, satu sikap yang benar, yaitu takut akan Tuhan. Sehingga kita dapat melihat segala sesuatu dengan kacamata anugerah Tuhan. Sehingga walaupun keadaan sulit kita alami, walaupun susah keadaan yang kita hadapi, kita tetap bisa menikmati hidup. Kita tetap bisa menikmati Tuhan di tengah kehidupan ini. Dan pada akhirnya saudara-saudara, di dalam Kristus, kita bukan hanya dapat menikmati hidup di sepanjang waktu kita di dunia ini, melainkan kelak kita dapat menikmati hidup yang kekal bersama Bapa kita di dalam kekekalan. Yes. Demikian jauh ya pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, sungguh kami bersyukur untuk firman yang telah diberitakan. Bila kiranya firman yang telah disampaikan boleh kami mengerti, dapat kami renungkan, terlebih dapat kami refleksikan dalam kehidupan kami sehari-hari kami ya Bapa. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Mohon atas setiap dosa juga kesalahan
perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.